WNI yang positif COVID-19 berjumlah 99 orang. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan obat terhadap wabah dan penyakit tersebut. Saya kepingin mengundang Didi Kempot datang ke Riyadh untuk meneruskan kesuksesan diplomasi budaya Al-Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya kembali akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh AB Gebrel. Kita akan berbincang seputar kondisi terkini pandemi COVID-19 di Arab Saudi, wabil khusus terkait dengan nasib ribuan WNI yang bekerja di sana. Di luar itu, sekaligus saya juga akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Agus terkait memorinya terhadap sang maestro campur sari yang baru saja berpulang sepekan lalu, Mas Didi Kempot. Kita langsung sapa Bapak Agus AB Gebrel yang berada di Riyadh. Assalamualaikum Bapak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alexander Sudrajat. Alhamdulillah kami dan keluarga besar KBRI Riyadh di hari ke-17 bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah semua staf KBRI dengan secara bergilir masih bisa melayani saudara-saudara para ekspatriat Indonesia, para WNI yang ada di Arab Saudi. Pak Agus, di hari ke-17 Ramadan ini yang bertepatan dengan hari turunnya ayat-ayat suci Al-Quran, seorang Agus Maftuh apakah mendapatkan isyarat langit? Kapan kira-kira pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Terkait dengan wabah COVID-19, jaihah corona ini, kami yakin seyakin-yakinnya terhadap sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di situ Rasulullah bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan obat terhadap wabah dan penyakit tersebut. Ini yang membuat kami optimis. Insya Allah pandemi ini akan berakhir. Kalau di Arab Saudi sendiri sejauh ini update-nya seperti apa Pak Agus? Bisa dijelaskan nggak? Informasi yang saya terima per hari ini tanggal 10 Mei 2020 dari Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi, total kasus yang ada di sini adalah 39.048 kasus. Kasus baru per hari tadi itu 1.912, yang sembuh 11.457, meninggal 246, yang menurut Menteri Kesehatan Arab Saudi angka ini adalah angka 0,7%. Dan yang kasus aktifnya sampai hari ini adalah 27.345. Itu update terakhir yang saya terima sore tadi. Seingat saya waktu di awal-awal pemerintah Arab Saudi melakukan lockdown di sejumlah kota, Pak Agus pernah menyampaikan ada sejumlah WNI yang bekerja di Saudi positif terkena COVID-19. Perkembangannya sejauh ini seperti apa? WNI yang positif COVID-19 berjumlah 99 orang, 71 orang di karantina, kemudian 12 orang meninggal dunia,
dan 16 orang sembuh. Ini update terakhir. Jadi secara umum para WNI ini bagus ya, karena Kerajaan Arab Saudi menanggung semua kebutuhannya. Para WNI yang terdampak COVID-19 ini. Jadi KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah mempunyai tim khusus yang piket tiap hari 24 jam untuk menerima aduan-aduan dari para WNI, para ekspatriat Indonesia yang di Arab Saudi. Perlu kami informasikan bahwa KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah juga membagikan sembako untuk saudara-saudara kita WNI yang di Arab Saudi, bahkan ada yang jaraknya sekitar 1.300 km dari Riyadh. Alhamdulillah KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah sudah mewakafkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan bagi para WNI, para ekspatriat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Terkait nasib ekspatriat kita di Arab Saudi, Pak Agus, kemarin Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyampaikan di kantor gugus tugas bahwa khusus dari Arab Saudi akan ada sekitar 800 orang yang akan kembali ke tanah air. Nah, ini protokol penyelenggaraan kepulangannya seperti apa? Untuk biayanya siapa yang menanggung? Kemudian ya protokol kesehatannya seperti apa? Dan jaminan keselamatannya juga seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak Agus? Yang ada dalam catatan KBRI, ada 3 flight yang sudah terbang ke Indonesia tanggal 9 April, kemudian tanggal 2 Mei kemarin, kemudian tanggal 5. Jumlahnya sekitar 810 WNI. Dan prioritas kami, KBRI dan KJRI adalah kepada saudara-saudara saya, para WNI yang kurang beruntung, yang selama ini tinggal di rumah singgah, dulu disebut dengan rumah penampungan, sekarang disebut dengan rumah singgah Ruhama, singkatan dari Rumah Harapan Mandiri. Alhamdulillah para WNI yang kurang beruntung ini kemarin mendapatkan dispensasi dari Arab Saudi, dibebaskan dari denda yang totalnya sekitar 20 miliar. Terkait dengan pemulangan para WNI dari Arab Saudi ke Indonesia, KBRI dan KJRI juga selalu berkomunikasi dengan pusat Jakarta, terutama dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dirilis oleh gugus tugas COVID-19. Pak Agus, isu lain saya sedikit penasaran, karena pekan lalu atau sepekan lebih lah ya, itu ada tersiar kabar bahwa Masjidil Haram oleh pemerintah Arab Saudi sudah dibuka. Padahal saya tahu kan Saudi masih lockdown gitu ya sampai sekarang. Berita yang berkembang di media-media internasional, kami sudah melakukan klarifikasi bahwa berita-berita tersebut disebabkan karena penerjemahan yang salah terhadap statement Ma'ali Syekh Abdurrahman As-Sudais dan juga Twitter dari Wazaratul Hajj wal Umroh, Kementerian Haji dan Umroh. Dalam statement Ma'ali Syekh As-Sudais dan juga Wazaratul Hajj Kementerian Haji tersebut memang dikatakan bahwa Sata'udu Makkah akan kembali dibuka, wa yuftahu al-haram, dan Masjidil Haram akan dibuka. Cuman dalam penerjemahannya bukan dengan fi'il mudhari atau dengan kata kerja yang berarti akan. Sehingga bisa kami simpulkan bahwa pemberitaan yang salah tersebut bermula dari penerjemahan yang salah terhadap pernyataan Ma'ali Syekh Abdurrahman As-Sudais dan juga Twitter dari Wazaratul Hajj wal Umroh. Kita berdoa semuanya agar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi secepatnya dibuka.
Dan saya mendapatkan kabar gembira bahwa saat ini Masjidil Haram sudah diberikan peralatan-peralatan khusus, yaitu kameratul hararah atau kamera yang bisa mendeteksi suhu tubuh. Soal keadaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, saya informasikan juga bahwa tarawih tetap ada. Setiap tarawih dipimpin oleh 2 orang imam. Imam pertama rakaat 1 sampai dengan rakaat 6 dan imam yang kedua rakaat 7 sampai dengan 10 plus witir. Seminggu yang lalu saya mendapatkan informasi dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan berita-berita yang tidak benar dan berita-berita yang hoax. Kerajaan Arab Saudi menggarisbawahi di situ dengan redaksi aslinya, Ba'dul isya'at al-mudhallilah ta'ti bisakli tarjamatin ghairi sahihatin. Isu-isu atau kabar-kabar hoax yang menyesatkan itu bermula dari penerjemahan yang tidak tepat terhadap potongan-potongan video dan gambar-gambar terkait dengan pembukaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya informasikan juga bahwa tarawih di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi terbatas diikuti oleh para pengurus Riasah Su'unil Haramain yang mengurusi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua diikuti oleh muadzaf atau petugas cleaning service, dan yang ketiga diikuti oleh al-jihah al-amniyah atau security pihak keamanan Arab Saudi. Jadi sampai hari ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi belum dibuka untuk umum, apalagi kondisi Mekah dan Madinah full lockdown 24 jam, sementara kota-kota yang lain sudah ada pergerakan hanya dibatasi di jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan itu pun berdasarkan pengumuman dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, nota dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi hanya berlaku sampai dengan tanggal 20 Ramadan. Setelah tanggal 20 Ramadan kami menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Jadi sebetulnya masjid tersebut belum ada kepastian untuk bisa digunakan untuk ibadah salat Idul Fitri juga ya? Jika keadaannya masih seperti ini dan Saudi belum menyatakan aman dari wabah corona, saya yakin kalau tarawih saja sekarang di masjid-masjid di seluruh Saudi ditutup, untuk sholat Idul Fitri kemungkinan kecil untuk dilaksanakan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau juga masjid-masjid di seluruh Arab Saudi. Lagi pula sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah, sementara menjaga nyawa, menjaga hifdzun nafs itu adalah hukumnya adalah wajib. Dalam tradisi pesantren dikenal sebuah kaidah al-fardhu la yanqudhu bin nafl. Sesuatu yang sifatnya wajib tidak boleh gugur karena sesuatu yang sifatnya sunnah. Menjaga nyawa adalah lebih diprioritaskan ketimbang permasalahan-permasalahan yang sifatnya bukan wajib. Saya ingin beralih topik sesuai dengan pengantar saya bahwa sebetulnya saya ingin lebih banyak bicara seputar kesenian, diplomasi kesenian, atau Pak Agus pernah menyebutnya sebagai diplotainment, diplomasi entertainment. Setahu saya Pak Agus ini pada akhir Maret lalu membuat editan atau sekaligus lah menerjemahkan lagu Banyulangitnya Mas Didi Kempot almarhum ke dalam bahasa Arab. Boleh dijelaskan nggak Pak Agus
untuk apa tujuannya, dan seberapa intens sih kedekatan Pak Agus dengan maestro campur sari tersebut? Oh ya Mas Alexander Sudrajat. Saya sebagai Duta Besar RI di Arab Saudi sekaligus sebagai pelayan WNI di Arab Saudi dan seluruh keluarga besar KBRI Riyadh dan juga mewakili semua fan Sobat Ambyar di Arab Saudi menyampaikan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya The Lord of Broken Hearts, Mas Didi Kempot. Semoga selalu mendapatkan maghfirah dari Allah dan husnul khotimah. Saya ingin mendoakan secara khusus untuk Mas Didi Kempot. Allahumma bisiril fatihah al-mu'adzamah wa bisiri asma'ikal husna jazi sahabat Didi Kempot bil ihsani ihsana wa bisayyati afan wa ghufrana hatta yakuna fil alhadi mutmainna wa inda qiyamis saati amina. Allahumma bisiril fatihah al-mu'adzamah wa bisiri asma'ikal husna ij'al sahabat Didi Kempot mimman ya'khudhu kitabahu bil yamin ma'asiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Terkait dengan status di Facebook saya masih ingat betul waktu itu tanggal 28 Maret waktu ada serangan bom rudal ke kota Riyadh. Ada 3 rudal yang bisa dihadang, lumpuhkan oleh rudal Patriot yang dimiliki oleh Angkatan Udara Arab Saudi. Pada waktu itu saya sedang mengedit sebuah lagu yaitu Banyulangit terkait dengan lagu Banyulangit yang kemudian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Amiyah. Ternyata setelah saya kirim ke kolega-kolega saya di Saudi, mereka sangat senang dan akhirnya viral di Saudi dan mereka menanyakan ini siapa yang nyanyi, orang mana dan seterusnya. Akhirnya saya jawab dan ketika Didi Kempot kemarin meninggal dunia, kami sampaikan juga kepada kolega-kolega Saudi bahwa An-Najm al-Masyhur ini, bintang yang sangat terkenal ini, yang sangat saya bilang mutabakhir fil aghniyah at-taqlidiyah, yang sangat ahli dalam menyanyikan lagu-lagu tradisional, kalau dalam bahasa kita adalah campur sari, qatuwfiya telah meninggal dunia. Mereka akhirnya memanjatkan doa, mengatakan innallahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian taghammadahu fi fasihi jannatillah dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada interaksi antara saya dengan Mas Didi Kempot, saya personally belum pernah bertemu dengan beliau, kemudian juga belum pernah nonton konser dahsyatnya beliau, tapi saya mengenal beliau dari karya-karya besarnya, dari senandung-senandungnya, dari lirik-lirik hebatnya. Jadi masalah campur sari ini kan saya kepingin menjadi, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rajul at-tarihi. Saya kepingin menjadi seseorang yang selalu menghargai sejarah dan tak terserabut dari akar sejarah. Kami besar di Jawa, akrab dengan campur sari, akrab dengan orang Jawa menyebutnya uyon-uyon, ada kesenian itu. Kemudian ada juga kesenian pangkur jenggleng. Jadi secara personally saya belum pernah berinteraksi dengan Mas Didi Kempot, tapi karya-karya besarnya selalu menginspirasi kami di Arab Saudi. Tapi dari sekian banyak lagu, kan
Mas Didi Kempot ini sebetulnya awal ngehitnya tahun pertengahan 90-an ya, 95 gitu dengan lagu Stasiun Solo Balapan ya. Dan memang sekarang ngetop lagi lewat antara lain Banyu Langit. Tapi saya sedikit penasaran, memang punya makna khusus ya di lagu ini sehingga seorang diplomat sekaliber Pak Agus kepincut sampai mau bersusah payah menerjemahkan lagu tersebut ke dalam bahasa Arab dan menjadikannya sebagai alat diplomasi. 2 kali saya membuat status tentang Banyu Langit ini, yaitu pertama kali di akhir bulan Maret dan yang kemarin adalah ketika Mas Didi Kempot dipanggil kembali kepada pemilik sejatinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya, kenapa harus Banyu Langit, bukan Pamer Bojo Loro atau lagu-lagu yang lain seperti Sewu Kutha. Saya mencoba melihat bahwa saya ini penggemar musik, meskipun bukan musisi. Saya diajarin beberapa kali oleh kawan saya namanya Pak Farid Mustof itu, saya nggak bisa main keyboard kemudian main gitar, tapi saya menikmati musik. Musik apapun saya suka, termasuk musik-musik yang cadas, yang keras seperti Metallica, kemudian Judas Priest, kemudian Europe dan lain sebagainya, itu kami bisa menikmati. Hatta musik-musik remix seperti The Poem with Todd Wood, kemudian Power of Magic, itu saya bisa menikmati. Saya juga sangat suka dengan musik-musik Timur Tengah. Apakah warna Saudi, warna Mesir, warna Sudan, Aljazair, dan juga warna-warna di Afrika Utara seperti Maroko dan Tunis. Sehingga pertanyaannya kenapa harus Banyu Langit? Bukan karena saya berasal dari Jogja dan di dalam syair itu ada lagu ada lirik Langgran Wonosari Yogyakarta. Bukan itu yang jadi perhatian kami. Kami melihat bahwa lagu Banyu Langit ini lagu yang berinteraksi dengan alam. Setidaknya ada berapa, 8 atau 7 kali Mas Didi Kempot dalam lagu tersebut menyebut alam. Pertama adalah tentang angin, kemudian tentang angin pertama, yang kedua kayangan, kemudian banyu, kemudian watu gede, hujan, mendung, Gunung Merapi Purbo, kemudian ada gerimis di situ, dan penyebutan malam. Jadi interaksi Mas Didi Kempot tentang alam ini, karena semua santri tahu bahwa kullu ma siwallah, selain Allah itu adalah al-alam, dan kini kita adalah alam. Alam tidak hanya dunia ini, tapi makhluk-makhluk semua yang ada di dunia ini juga alam. Kullu ma siwallah alam. Jadi interaksi dengan alam inilah yang menjadi perhatian kami, kenapa harus Banyu Langit. Di samping itu musik yang mengiringi Banyu Langit, yang orkestra itu menurut saya adalah bagus sekali, dan ini menjadi sesuatu yang sangat menginspirasi kami yang ada di Saudi ini. Terkait dengan kenapa harus lagu Banyu Langit, sebenarnya yang nerjemahkan bukan saya minta tolong pada anak saya yang lagi belajar di Mesir, yaitu Gabriel Hamada Rabik Reinov, dan juga seorang santri Futuhiyah, Valeh Fafa, untuk menerjemahkan lagu Didi Kempot tersebut, Banyu Langit, dengan bahasa Amiyah atau bahasa pasaran, bukan dengan bahasa Fusha. Kami juga menyiapkan 2 edisi terjemahan.
Yang pertama adalah dengan edisi Fusha, yaitu terjemahan yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu shorof, dan yang kedua adalah penerjemahan dengan bahasa-bahasa Amiyah. Saya kepinginnya lagu Banyulangit ini akan saya jadikan alat diplomasi kebudayaan, sebagaimana tahun yang lalu Indonesia dipilih oleh Raja Salman dengan sebuah dekret tunjuk sebagai dhaifus syaraf atau tamu kehormatan dalam sebuah festival budaya terbesar di Timur Tengah, yaitu Janadriyah ke-33. Di Janadriyah ini kita juga undang 600 seniman Indonesia, mulai ada kentrung dari Banyuwangi, kemudian ada tari saman, ada tari zafin, ada rampak gendang, ada angklung, ada reog Ponorogo, dan juga kesenian dan kebudayaan bangsa Indonesia kita undang ke Saudi hampir 1 bulan. Dan ini kata kawan-kawan Saudi merupakan diplomasi budaya terbesar abad 21 karena dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, yaitu di tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan Januari 2019. Saya juga kepingin lagu Banyulangit ini, saya kepingin mengubahnya dengan edisi Arab seperti yang dilakukan oleh Asil dengan lagu Al-Hilmuhan atau Mimpi Menjadi Yang Nyata, yang merupakan Arabic version dari lagunya Via Valen, Meraih Bintang. Kalau kita berbicara tema-tema lagu cinta, tema-tema lagu patah hati, atau lagu ambyar istilahnya Mas Didi Kempot, di dalam hasanah kebudayaan atau hasanah sastra dan permusikan di dunia Arab, Timur Tengah, tema-tema cinta dan putus cinta ini seberapa lekat sebetulnya dalam kehidupan keseharian mereka, Pak Agus, yang Pak Agus pahami? Terkait dengan apakah ada nuktah titik temu antara lagu-lagu ambyarnya Didi Kempot dan kultur serta thaqafah budaya Timur Tengah, saya jelaskan bahwa sebelum Islam datang, di Timur Tengah ini sudah sangat terkenal tentang Al-Mu'allaqat As-Sab'u, antologi puisi dari 7 pujangga Arab yang sangat terkenal. Saya sebut ada Imru'ul Qais, ada Tarafah Ibnul Abad, ada Zuhair, ada Lubed, ada Amr ibn Kulsum, ada Antarah bin Shaddad, dan ada Al-Haris bin Halazah. Kenapa disebut dengan Al-Mu'allaqah? Mu'allaqah itu artinya gantungan. Karena puisi-puisi hebat ini dulu digantungkan di dinding Ka'bah, ditulis dengan tinta emas. 7 antologi puisi ini, setelah saya baca, rata-rata bicara tentang cinta, rata-rata bicara tentang nelangsanya asmara. Seperti contohnya Tarafah Ibnul Abad, dia menyebut nama seorang yang jadi idaman, yang menjadi favorit dia ketika itu, yaitu namanya Khawlah. Jadi sebelum Islam datang, diksi tentang nelangsa, kemudian pedihnya cinta, kisah asmara itu menjadi diksi yang tidak pernah basi. Yang tadi yang saya sebutkan adalah periode sebelum Islam. Dalam periode berikutnya yang kontemporer ini, di Saudi ini ada seorang seniman yang terkenal dengan lagu-lagu ambyarnya, namanya Talal Maddah. Lagu Talal Maddah ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi Saudi yang kata kawan-kawan masih berdarah Indonesia,
namanya Muhammad Abduh, bukan Muhammad Abduh yang di Mesir. Nah, lagu-lagu Talal Madah ini yang sangat terkenal adalah Ibaat, orang Indonesia menyebutnya lagu Kilil Asyikin. Kemudian yang kedua adalah lagu Ahibbak Lautikun Hadir, Ahibbak Lautikun Hajir. Aku mencintaimu ketika kau ada, dan aku tetap mencintaimu ketika kau pergi. Di syair ini ada diksi ambiarnya juga lagu ini, karena di situ disebutkan wa mahmal hajr yahrikni raham sima'ak lil akhir. Meskipun kepergianmu menyakiti dan membuat hati ini terbakar, raham sima'ak lil akhir. Ayo kita berjalan bersama sampai akhir. Ini lagu yang sangat populer di Saudi, makanya ketika kemarin di Festival Janadria 2 lagu dinyanyikan, maka seluruh penonton, ribuan penonton di depan panggung Indonesia begitu histeris menyanyikan bersama yang bareng-bareng mengatakan raham sima'ak lil akhir. Mari kita bersama sampai akhir. Di Mesir misalnya ada Umi Kulsum. Ada satu lagu yang ambiar. Lagu tentang nelangsanya asmara. Judulnya adalah Ya Masharani. Wahai orang, wahai engkau yang membuatku tak bisa tidur. Jadi lagu ini pernah dinyanyikan Umi Kulsum. Lagu terpanjang yang pernah saya tahu karena lagu ini 52 menit. Dan akhirnya lagu ini sekarang dipopulerkan oleh seorang peserta Arab Idol bernama Manal Musa. Ya Masharani, mahotar tis ala balak yaum tis al anni. Gitu. Lagu ambiar ya, atau versi ambiar di Timur Tengah ini sangat banyak seperti tadi yang saya sebut ya Masharni itu yang artinya adalah wahai kau yang tidak bisa membuatku tidur, kau yang selalu membuatku terjaga. Itu ada sebuah narasi ambiar model Didi Kempot dalam sebuah syairnya dikatakan ya Nasin winta ala bali, wahai kau yang telah melupakan aku, winta ala bali, kau selalu ada dalam pikiranku, wa khayalak mifarik aini, dan bayanganmu selalu ada dalam mata ini. Jadi ada kesamaan, ada nuktah aliko, ada titik temu antara diksi-diksi ambiar, kisah asmara, senandung asmara yang dinyanyikan oleh Didi Kempot dengan diksi-diksi atau lagu yang sudah sangat terkenal di Timur Tengah, apakah baik itu di Saudi, di Mesir, di Tunis misalnya, di sana ada seorang artis namanya Sobir Rubai yang terkenal dengan lagunya Atahaddal Alam, atau mungkin di Libanon ada Dina Hayek yang terkenal dengan lagunya Katab Tilak. Jadi ada persamaan antara diksi Didi Kempot dan juga penyanyi-penyanyi yang ada di Timur Tengah ini, diwakili oleh Talal Madah dengan lagu Ahibbak Lautikun Hadir tadi. Ada satu potongan lirik lagunya Talal Madah ini yang sangat nelangsa. Saya sendiri melihatnya nggak logik, tapi itu adalah seni. Lagu tersebut berbunyi, syair tersebut berbunyi, Ahibbak lau tahib ghairi watinsani watib qabaid. Aku mencintaimu meskipun kau mencintai yang lain. Asanatib anna, saya hanya kepingin kulli lahdha said. Engkau dalam setiap saat selalu bahagia, raham sima'ak lil akhir. Jadi ini lagu-lagu yang beraroma ambiar, aroma cinta. Kemudian apresiasi saya kepada Didi Kempot. Beliau ini adalah orang yang bisa membuat orang lain bahagia. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang mempunyai nilai manfaat kepada orang lain. Kiprah Didi Kempot ini mengingatkan saya pada sebuah syair. Abu Faris Al-Hamdani, seorang penyair kelahiran Mosul, Irak. Dia mengatakan falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Usahakan Anda untuk ceria
walaupun sebenarnya kehidupan itu pahit. Walaitaka tarda wal anamu ghidhabun. Dan usahakanlah Anda untuk tersenyum di saat orang lain pada cemberut. Ini syair yang sangat inspiratif dan ini sahabat saya Didi Kempot mewakili pesan-pesan dahsyat syair ini. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Ketika cintamu tulus maka semuanya menjadi ringan. Wa kullul ladzi fawqat turabi turabun. Karena segala sesuatu yang di atas bumi ini adalah debu. Kita ini adalah debu-debu itu. Ini apresiasi saya kepada sahabat saya Didi Kempot. Di samping itu menjelang beliau wafat, beliau sempat menggalang dana untuk musibah COVID-19 sampai bermiliar-miliar. Ini adalah merupakan bukti nyata bahwa sahabat saya Didi Kempot sangat peduli kepada sesama. Namun ada satu hal yang saya catat bahwa diksi-diksi cinta di Timur Tengah ini sangat filosofis juga. Karena pada akhirnya kita mencintai makhluk itu merupakan trigger, merupakan wasilah, merupakan jalan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh tasawuf cintanya Robah al-Adawiyah yang mendendangkan sebuah syair, ya rojai, ya rohati, ya sururi, wahai asaku, wahai harapanku, wahai kebahagiaanku, qad abal qalbu ayuhibba siwak. Hati ini sudah tidak mau lagi mencintai orang selain kau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nilai filosofisnya kenapa saya mengambil lagu Banyulangit yang diterjemahkan oleh Gabriel dan Fale Fafa dengan judul Moyah Fauqos Sahab, air di atas mega. Dan saya kepingin suatu saat kalau notnya sudah ketemu, saya sebenarnya kepingin menyanyikan lagu ini di saat perpisahan saya dengan WNI yang ada di Arab Saudi menjelang selesainya tugas saya, namun sampai pada hari ini belum menerima surat penarikan saya untuk kembali ke Indonesia. Tapi yang penting dari itu semuanya, sebenarnya saya kepingin mengundang Didi Kempot datang ke Riyadh untuk meneruskan kesuksesan diplomasi budaya Al-Janadriyah. Karena saya melihat Didi Kempot bisa menjadi trigger, menjadi wasilah untuk dialog antar peradaban. Ada al-khiwar bain al-hadarah, ada dialog between civilization, ada dialog antar peradaban, yaitu peradaban Nusantara dan peradaban Timur Tengah. Lebih-lebih Waliul Ahdi Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman sangat semangat untuk melakukan dialog-dialog peradaban. Dia mengatakan bahwa kami akan kembali kepada Islam wasati. Al-Islam al-wasati al-munfatih ala taqalidis su'ub. Islam wasati yang bisa mesra dan bisa berdampingan dengan semua adat istiadat semua bangsa. Pak Agus, terima kasih banyak atas waktunya untuk berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikcom. Selamat menunaikan ibadah Saum Ramadan dan selamat kembali bertugas. Terima kasih Mas Alexander Sudrajat. Salam untuk Detikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.